warahmatullahi wabarakatuh. Buat para adik-adik mahasiswa semester 3 yang mengambil mata kuliah Advanced English Grammar, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sentences with inverted subjects and verbs. Jadi kalau mungkin minggu-minggu lalu kita telah belajar tentang reduced sentences, apakah di adverb clauses atau adjective clauses. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu inverted sentences atau inverted subjects and verb. Nah, biasanya inverted ini terjadi dalam pembentukan kalimat tanya, yaitu posisi subjek berubah. Mungkin yang pada umumnya kita pelajari adalah kita bisa lihat di sini, he can go to the movies, subject verb, subject verb, ini ada auxiliary verb, ada modal auxiliary-nya. Nah, itu kan posisinya pada umumnya seperti itu. Subject verb yang mungkin ada auxiliary-nya atau ada modal auxiliary-nya, setelah itu diikuti oleh unsur lainnya. Nah, ketika dalam bentuk kalimat tanya itu perubahan antara auxiliary verb sama subjeknya berubah. Itu posisinya saling berganti. Jadi can mengambil posisi subjek dan subjek mengambil posisi can di sini menjadi can he go to the movies? Can he go to the movies? Jadi posisinya berubah kan? Yang pada awalnya subjek kemudian modal auxiliary, tapi ketika dia inverted dalam dia kalimat tanya itu berubah posisinya. Ya, di sini kita bisa lihat can yang sebagai modal auxiliary mengambil posisi atau tempatnya ada di subjek. Jadi can he go to the movies? Contoh lain bisa dilihat di sini. Misalnya you would tell me the truth. Nah, di sini kan you subject, would auxiliary, modal auxiliary, kemudian verbnya. Ketika dia berubah menjadi kalimat tanya, yaitu auxiliary-nya dulu baru verbnya. Ya, jadi itu yang dimaksud mungkin dengan inverted. Salah satu contoh, ya. Dan memang biasanya ada di kalimat pertanyaan. Tapi ini hanya sebagai pengantar saja, karena intinya itu agak lebih menantang sebenarnya. Contoh lain, she was sick yesterday. Nah, berubah menjadi was she sick yesterday. Jadi posisi modal auxiliary dengan subjek itu bertukar. Nah, bagaimana kalau kalimat yang tidak ada sama sekali auxiliary verbnya, tidak ada modal auxiliary-nya? Misalnya, tidak ada kata kerja bantunya ya. Misalnya, he goes to the movies. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja bantunya, tidak ada modal auxiliary-nya, tidak ada auxiliary do dan be-nya. Nah, makanya ketika seperti itu, ketika membuat kalimat tanya, itu kita harus pakai helping verb do. Kata kerja bantu yaitu do. Misalnya, he goes to the movies. Itu ketika dia dibuat kalimat tanya menjadi does he go to the movies? Kenapa pakai does? Karena he. Karena memang pasangannya she, he, it pakai does. I pakai do, you pakai do, we pakai do. Dan karena dari sini auxiliary-nya adalah he, maka harus pakai does. Dan hukumnya itu harus ketemu dengan kata kerja bentuk utama. Jadi posisi subjek dengan posisi subjek di sini kan berubah menjadi dipindahkan posisinya, ya. Jadi does he goes to the movies? Nah, sama juga dengan yang seperti ini. You told me misalnya, you told me. Nah, menjadi did you tell me gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh inverted subject dengan verb. Jadi banyak sekali sebenarnya situasi-situasi lain dalam bahasa Inggris yang uh, mengharuskan ada inverted, dan itu dalam soal TOEFL itu banyak sekali sering muncul soal-soal seperti ini. Dan nanti akan kita lihat. Jadi yang perlu kita pahami di sini ketika dia kalimat tanya, posisi subjek itu harus berubah, ya. Uh, ini bisa kita lihat di sini. Jadi coba kita masuk ke skill 15, inverted subject and verb with question word yang menggunakan what, when, where, why, and how. Misalnya ya, what is your homework? When can I leave? Where you are going? Ini kan bisa kita lihat di sini jelas bahwa subjeknya berubah posisi ya. Ya. Jadi kata tanyanya dulu, kemudian modal auxiliary-nya atau auxiliary-nya, kemudian subjeknya. Tetapi ketika kata tanya what, when, where, why, and how itu digunakan sebagai kata penghubung,
ya itu tidak perlu di-inverted, tidak perlu kita ubah posisinya karena dia tidak berfungsi sebagai kalimat tanya, tapi dia berfungsi sebagai kata penghubung. Contohnya, I don't know what the homework is. Jadi di sini kan kita bisa lihat what, bukan lagi I don't know what is the homework, karena ini bukan kalimat tanya, ini kalimat pernyataan. Ya, jadi perlu kita bedakan. Kapan kalau dia kalimat pertanyaan makanya perlu inverted. Tapi kalau tidak itu tidak perlu. Kebetulan contoh nomor satu ini kan dia bukan kalimat tanya. Ya, saya tidak tahu apa PR-nya. Ya, apa PR apa. Nah di sini kan kita bisa lihat what di sini bukan sebagai kalimat tanya, tapi dia hanya sebagai conjunction, dia hanya sebagai kata penghubung. Nah, sama dengan contoh dua, when I can leave, I will take the first train. Nah, ini kan juga when di sini bukan kalimat tanya, tapi dia sebagai konektor. Nah, ini sudah kita pelajari sebenarnya di skill-skill sebelumnya, yaitu ya, tentang konektor ya, tentang konektor, bahwa konektor itu banyak pembahasannya sebenarnya, tapi kan di sini sudah jelas bahwa kata kata tanya what, when di sini bukan sebagai kata tanya, tapi dia sebagai konektor. Nah, sekarang contohnya ini nih. Do you know where you are going? Nah, kalimat tanyanya kan ada di depan di klausa pertama, do you know, yang inverted tadi itu, yang sama dengan contohnya yang seperti ini. Ya, did you tell me sama dengan do you know? Do you know? Nah, sini where di sini sebagai konektor, dia bukan sebagai kalimat tanya. Jadi tidak perlu kita bilang where where are you going? Do you know where are you going? Itu kan sudah double kalimat tanyanya. Salah, kaidah grammarnya salah. Cukup satu saja yang berfungsi sebagai kalimat tanya. Itu do you know sudah mewakili semua. Sedangkan where di sini sebagai konektor saja menghubungkan antara klausa 1 dan klausa 2. Mungkin seperti itu penjelasannya Dede ya. Jadi selanjutnya ini ada beberapa exercise, nanti silakan dikerja. Nanti akan kita kerjakan nanti kita periksa sama-sama jawabannya. Jadi saya perlu tegaskan kembali bahwa inverted itu adalah kita mengubah posisi subjek setelah ada perubahan posisi subjek sama auxiliary-nya. Biasanya terjadi di kalimat pembentukan kalimat tanya, tetapi ini bukan sebenarnya intinya, ini hanya sebagai pengantar saja, salah satu contoh perubahan posisi subjek dalam satu kalimat. Kemudian yang perlu juga tadi yang saya garis bawahi juga, bahwa ketika kalimat tanya itu bukan kalimat tanya, ketika kata tanya itu apakah dia what, when, where, why, and how, WH question itu ketika dia berfungsi sebagai konektor, dia bukan kalimat tanya. Itu tidak perlu di-inverted kalimatnya, tidak perlu diubah posisi subjeknya, tetap subject verb, bukan auxiliary subject verb ya. Contohnya tadi ini what the homework is, itu tidak perlu lagi what is the homework ya, karena kalau misalnya kita ubah menjadi what is, itu kan menjadi kalimat tanya, dan ini kalimat bukan kalimat tanya. Oke, jadi ini ada kesimpulannya, bisa adik-adik semua lihat contohnya rumusnya atau formulanya ya. Jadi WH questions ini ketika dia dalam bentuk kalimat tanya itu harus diubah, subjek dan verbnya harus inverted, harus diubah posisinya, yaitu question word kata tanyanya, kemudian verb, kemudian subjeknya berubah ya, bukan subject verb tapi verb subject. Jadi itu perlu kita ingat ketika misalnya dalam bentuk kalimat tanya ada dia kalimat tanya itu posisinya menjadi verb subject, bukan subject verb ya. Saya pikir ini mudah untuk adik-adik pahami. Jadi ketika dia berfungsi sebagai kalimat tanya, itu posisinya bukan subject verb tapi verb subject. Paham ya? Oke. Tetapi ketika kata tanya itu berfungsi untuk menghubungkan dua klausa, maka subject verb itu tidak perlu di-inverted. Contohnya, I know what they are. Saya tahu ya. Ya, what di sini kan bukan sebagai kalimat tanya apa, tapi dia sebagai konektor. Jadi makanya
posisinya adalah subject verb, bukan verb subject, karena dia bukan kalimat tanya. Seandainya dia kalimat tanya, tidak ada klausa pertama ini I know, nah mungkin kita bisa pakai what are they misalnya ya. Tapi ini kan bukan kalimat tanya, ini ada dua klausa yang dihubungkan oleh satu konektor menggunakan question word. Makanya posisinya di sini tidak perlu di inverted, ya, tidak perlu di inverted subject verb di sini. Tetap harus pakai subject verb. Kecuali kalau dia kalimat tanya harus pakai verb subject. Oke, mudah-mudahan adik-adik bisa paham. Nah, ini ada exercise 5. Silahkan dikerja nanti ya, silahkan dikerja. Tapi saya jelaskan dulu satu, ini contohnya correct incorrectnya. Jadi misalnya the company is not certain when will the new directories be ready. Nah, ini kenapa dia incorrect? Kenapa dia incorrect? Karena ini kan when di sini sebagai konektor, dia bukan sebagai kata kerja. Jadi tidak perlu lagi untuk inverted subject verbnya. Tidak perlu inverted. Jadi will ini salah posisinya. Harusnya will ini berada di setelah directories. Oke, directories. Jadi the new directories will be ready. Karena when ini bukan sebagai kalimat tanya, dia bukan sebagai kata tanya, bukan kalimat tanya, bukan kata tanya, tapi dia sebagai konektor menghubungkan dua klausa. Klausa pertamanya ini yang ada subject verbnya, kemudian ini konektornya subject verb, kan harus subject verb ya. Kalau ini kan bukan, dia verb subject. Ya, jadi kata will ini yang membuat dia salah. Sedangkan kalimat dua, the professor doesn't understand why so many students did poorly on the exam. Nah, ini sudah benar posisinya karena why di sini berfungsi sebagai konektor. Dia tidak berfungsi sebagai kata tanya. Dia tidak berfungsi sebagai kalimat tanya. Makanya posisinya subject verb. Nah, ini subjeknya, verbnya di sini. Jadi kalimatnya sudah benar. Ya, karena dia tidak di-inverted. Tidak perlu meng-inverted. Nah, untuk exercise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 silahkan dikerja secara berkelompok ya adik-adik. Nanti jawabannya kita bisa kerja bersama. Nanti akan kita cek bersama. Kemudian kita pindah ke skill 16 ya. Nah, sekarang mungkin agak lebih di sini agak lebih menantang ya dibanding materi sebelumnya yang di skill 15. Karena skill 15 itu kan harus kita tahu dia WH questions kah atau dia sebagai konektor. Kalau dia kalimat tanya pasti dia berubah ininya, berubah posisi subject verbnya. Nah, sekarang kita pindah ke skill 16, inverted the subject and verb with a place expressions. Jadi kita bisa menginverted, kita bisa mengubah subject verb itu ketika ada ekspresi tempat, ya. Misalnya here, there, nowhere, ya. Jadi ketika ada kata here, there, nowhere itu posisinya berubah menjadi verb subject, bukan subject verb. Ya, ini agak-agak menantang. Biasanya mungkin di soal-soal IELTS sering muncul seperti ini dan kita banyak terkecoh di sini karena kita sudah terbiasa subject verb bukan verb subject, ya. Jadi coba kita lihat di sini. Here, ini kan here mengekspresikan tempat, dia merujuk kepada sebuah tempat. There juga, nowhere juga kan, itu kan place expressions. Nah, sekarang coba kita lihat here is the book that you lend me. Ya, here is the book. Jadi kita bisa lihat di sini the booknya ini kan sebagai subjeknya sebenarnya. The book is here. Jadi posisinya berubah menjadi subjek, bukan lagi subjek verb tetapi verb subject. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya adik-adik. Sama dengan ini, there are the keys, ya. Ini kan posisinya verb subject karena ada ekspresi tempat. Nah, jadi kalau kalian dapat kalimat seperti ini sudah benar, dia tidak salah. Nah, mungkin ini agak berterima ya karena ini sudah common sama kita. Nah, mungkin yang agak menantang itu yang di bagian ini. Yang contoh nomor 3 ini. Ya. Bisa dilihat ya, contoh nomor 3 ini mungkin agak-agak membingungkan. Kenapa nowhere have I seen? Kenapa bukan nowhere I have seen? Karena nowhere ini kan sebagai kalimat, dia sebagai kata yang mengekspresikan tempat, maka dia
di inverted. Jadi verb subject, bukan subject verb. Jadi auxiliary-nya dibawa ke depan. Jadi ketika ada kata nowhere yang mengekspresikan tempat, itu posisi subject verbnya berubah karena dia inverted, bukan lagi sebagai kalimat yang biasa subject verb gitu. Ya, ini bisa dilihat. Harus mungkin yang kalian pahami karena ini ketika error analisis ya. Mungkin ada menyalahkan ini karena kenapa? Ini kenapa have? Ini kan bukan kalimat tanya, tapi kenapa dia menjadi have I seen? Nah, harusnya kan I have seen. Ya, itu kan perspektif, itu tuh grammar dasar ya. Tapi ketika kita masuk ke materi inverted, kalimat ini sudah benar. Justru kalau kita bilang nowhere I have seen, itu salah posisinya. Aturan grammarnya salah. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti di sini. Ya, nah ini ada contoh lain. In the closet are the clothes. Nah, in the closet ini kan juga mengekspresikan sebuah tempat. Ya, dia mengekspresikan sebuah tempat. Nah, makanya di inverted menjadi verb subject. Ya, mungkin agak membingungkan nanti di sini. Tapi dengan sering banyak latihan nanti adik-adik akan terbiasa. Ya, yang jelasnya ini kuncinya ada di kata place expressions ya. Ketika ada place expression itu kalimatnya bisa di-inverted, bisa diubah posisi subject verbnya. Contohnya in the closet are the clothes that you want. Ya, ini kan mungkin kalian ini kalimatnya salah deh. Harusnya kan clothes are they, the clothes are. Nah, ini salah. Apa salah seperti itu. Ini kita bisa lihat ini karena dia inverted maka verb subject. Sama dengan contoh 2, around the corner is Sam's house. Around the corner ini kan dia mengekspresikan tempat. Makanya di inverted subject, bukan lagi subject verb tapi verb subject. Nah, beyond the mountains lies, nah ini verbnya, lies the town. Jadi verb subject. Nah, ini yang mungkin agak menantang dan sering sekali muncul soal-soal seperti ini di TOEFL. Jadi diharapkan adik-adik semua nanti bisa mengidentifikasi soal-soal yang seperti ini. Jadi kalian harus hati-hati karena khawatirnya ini adalah inverted tapi adik lupa kaidahnya, akhirnya kalian mengatakan ini kalimat salah karena kita sudah terbiasa subject verb. Selama dia bukan kalimat tanya subject verb. Tapi di sini kita bisa lihat ada kalimat yang bukan kalimat pertanyaan ya, tapi posisinya menjadi verb subject, bukan subject verb. Oke, adik-adik saya pikir ini mudah untuk dipahami. Kalau misalnya pun nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang tidak dipahami atau susah untuk dipahami, bisa kita diskusikan lagi nanti. Nah, ya, ini ada kesimpulannya, ya. Jadi ketika when a place expression at the front of the sentence, jadi kalau ekspresi tempat itu ada di awal kalimat itu di inverted, ya. It is necessary to complete the sentence. The subject verb that follow are inverted. Jadi ketika ekspresi tempat itu ada di awal kalimat, itu kalimatnya harus di inverted. Subject verbnya harus di inverted. Nah, yang dimaksud dengan subject verb itu apa? Yang dimaksud di sini bahwa bukan lagi subject verb ya, tapi verb subject. Ya, seperti ini in the classroom were some old desks. Ya, itu kan inverted. Ini verbnya, ini subjeknya. Ya, kalau misalnya dia tidak punya auxiliary, bisa juga di. Nah, ini when the place expression at the front of the sentence contain extra information that is not needed to complete. Apa yang membedakan dia di atas sama yang di bawah? Ini ada penggunaan komanya ya. Karena dia hanya kalau ini kan dia necessary, dia memang penting ya. Kalau ini kan hanya sebagai dia hanya tambahan saja ya. Dia hanya tambahan informasi. I studied very hard. Jadi nah ini yang juga yang perlu adik-adik pahami semua. Kapan place itu necessary, kapan place itu extra. Nah, biasanya kalau dia ekstra itu dia di awal kalimat, biasanya ada komanya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Biasanya ya, ada komanya. Tapi perlu kita pahami.
Coba kalau misalnya kita hilangkan ini yang pertama ini kan tidak dipakai were uh, misalnya memang tidak sempurna kalimatnya kalau tidak diinvert kalau misalnya ini dihilangkan. Kalau ini kan dihilangkan kalimat ini tetap utuh. I studied very hard. Di mana? In the classroom. Tapi kalau yang ini tidak, ketika in the class itu dihilangkan, kalimat ini menjadi rancu. Ya, itu cara membedakan apakah dia invert, apakah dia place necessary atau extra. Nah, bisa juga kita lihat dari segi penggunaan komanya ya. Ketika ada komanya berarti dia adalah extra, additional information saja, extra information. Oke? Adik-adik mungkin bisa pahami ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Kenapa ini benar? Nah, ini kan in front of the house. In front of the house ini sebagai place expression. Kemudian kita inverted were some giant trees. Ya, ini wordnya sebagai verb, trees-nya sebagai subject. Nah, terus kenapa contoh nomor 2 itu dia apalagi namanya? Dia incorrect. Kenapa dia incorrect? Karena harusnya ini kan ini expression of place kan, dia ini ekspresi tempat kan, harusnya di inverted, bukan lagi a big house is. Coba there a big rancu kalimatnya, makanya harus di inverted menjadi there is a big house on the corner, karena there ini sebagai ekspresi tempat. Ya, paham ya adik-adik? Kenapa ini salah? Karena ini ada kata there-nya. Dia necessary, bukan sebagai extra information. Sama yang ini in front of the house, ini juga sebagai place expression sebagai necessary, bukan extra, makanya tak perlu di inverted. Nah, nanti kalian akan dapat juga di sini beberapa contoh yang dia sebagai place tapi bukan necessary, tapi dia sebagai extra. Oke? Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi masalah inverted, kalau saya ulangi kembali, skill 15 ini inverted antara kalimat tanya dengan inverted dengan penggunaan WH questions, apakah dia sebagai questions atau sebagai connector. Nah, kalau skill 16 itu inverted subject verb itu kalau misalnya ada place of expression. Tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa tidak semua place expression itu sebagai harus di inverted, karena ada yang necessary, ada juga yang extra. Yang perlu di inverted itu kalau dia necessary. Ya, ketika unsur itu dihilangkan akan rancu di kalimatnya. Tapi kalau dia sebagai extra itu tidak perlu untuk di inverted. Paham ya adik-adik? Mudah-mudahan bisa ini. Nanti pokoknya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti. Nanti kita belajar bersama biar bisa memahami materi inverted ini. Intinya semakin tinggi skillnya itu semakin tinggi kajiannya, karena ini advanced grammar ya, bukan basic grammar. Oke? Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Apakah kita bertemu langsung, bisa WhatsApp saya, atau bisa komen juga di YouTube ini. Oke, Dayuki Jurdi. Sorry, saya lagi ngusan. Saya agak susah bernapas. Nah, sekarang kita pindah ke skill 17. Ya. Ini ada skill 17. Tadi kan inverted itu kalau dia kalimat tanya. Kemudian yang kedua kalau dia menunjukkan tempat. Sekarang kalau dia kalimat negatif, ya. Nah, jadi ketika ada unsur negatifnya, kalimat negatifnya itu, nah ini juga harus di inverted. Jadi misal not once, itu not once itu menunjukkan sesuatu yang negatif. Makanya ada unsur negatifnya. Makanya harus di inverted menjadi did I miss, bukan I miss. Ya. Never juga harus inverted. Jadi kalau ada kata never di depan itu harus di inverted. Nah, kalau dia di inverted berarti subjek verbnya bukan seperti itu lagi, tapi harus verb subject. Paham ya? Nah, jadi kalau ada kata-kata negatifnya, unsur negatifnya itu harus di inverted. Ya. Jadi
not once, ada no, ada unsur no-nya, not atau never. Nah, jadi kalau ada kata unsur no, not, and never, itu harus di-inverted. Tidak boleh seperti pola biasanya subject verb, atau harus verb subject. Paham ya? Misalnya never, ini kan has-nya di-inverted, ya. Can inverted, ini subjeknya. Oke? Intinya itu harus mengidentifikasi apakah dia unsur negatif atau tidak. Ada no, not, and never. Ya. Contoh lain, hardly. Certain words misalnya hardly, barely, only, itu juga harus di-inverted biasanya, ya. Ya, hardly ever does he take time off. Only once did. Ya, jadi ketika ada kata-kata seperti ini yang hardly, barely, dan teman-temannya only, itu juga menunjukkan sesuatu yang negatif dan harus di-inverted. Ya. Selain itu ada kata neither, neither, nor, juga harus di-inverted. Ya, misalnya I don't want to go and neither does Tom. Ini kan di-inverted. Neither does Tom. Bukan neither Tom does, tapi neither does Tom, karena dia inverted. Ketika ada kata nor, sama. Nor is her boss, bukan nor her boss is, ya. Jadi ini contoh-contoh yang negatif ya. Contoh-contoh kata yang unsur negatif itu ada no, not, never, terus ada hardly, barely, dan seterusnya. Dan juga ada neither and nor. Ya, ketika ada kata neither, ada kata nor, itu harus di-inverted. Nah, ini contoh-contoh contoh-contoh inverted subjects and verbs with negatives. Ada no, barely, not, hardly, never, neither, nor, and so on. Ada seldom juga. Jadi kalau ada kata-kata ini di depan, itu itu harus di-inverted kalau di soal TOEFL. Misalnya rarely. Ini kan verb subject, bukan subject verb. Rarely were they so happy. Bukan rarely they were so happy, tapi rarely were they so happy. Karena rumusnya verb subject, bukan subject verb. Oke? Ini ada contoh exercise-nya. Never the boy wrote, ini incorrect. Kenapa dia incorrect? Karena ada kata never. Never ini sesuatu yang menunjukkan negatif kan, jadi harus di-inverted. Ya, harus di-inverted. Nah, coba kita lihat di sini. Oke. Jadi sorry tadi ada technical issue. Jadi itu ya dek, bahwa inverted subject and verb with negatives itu adik-adik harus mengidentifikasi unsur-unsur atau kata-kata yang mengandung unsur negatifnya. Yang negatif itu ya, misalnya not once, never, at no time, hardly, ever does. Ya ini semua inverted semua ya. Ya, ada kata neither nor. Nah, ini yang harus kalian adik-adik hafal semua sebenarnya. Kata-kata yang negatif. Ketika ada salah satu kata ini dalam kalimat dia ada di awal kalimat, maka harus di-inverted. Itu posisi subject verbnya tidak seperti itu lagi, tapi berubah menjadi verb subject. Oke?
Ini contohnya, bisa nanti kita pelajari lagi contoh-contohnya. Ada-ada bisa kembangkan nanti lagi di sini. Jadi exercise 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 silakan dikerja. Kemudian skill 18. Nah, kita pindah ke skill 18. Inverted subject and verb with conditional. Jadi ada conditional ya. Misalnya if he take ini ya. Jadi conditional clause itu kalau ada kata had, should, and were, and the conditional connector if yang ada kata if-nya ini lebih dia kepada kalimat pengandaian kalau tidak salah ya. Conditional sentence itu if bla 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 I were misalnya. Nah itu kalau tidak salah ada tiga tipe untuk conditional. Yang jelasnya ini bisa ini contohnya ya. Jadi ketika misalnya dia kalimat conditional, if-nya itu dihilangkan. Kalau if-nya dihilangkan, itu langsung diinverted menjadi had he taken. Kan ini kalimat conditionalnya. If he had taken more time, bla 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 bla. Ketika dia diinverted, if conditionalnya itu dihilangkan, maka harus diinverted menjadi had he taken more time, koma bla 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 bla. Ya. Sama dengan yang ini, I will help you if I were bla bla bla. Ketika if-nya dihilangkan itu menjadi I will help you were I in misalnya. Ya. Jadi konektornya dihilangkan, konektor pengandaiannya, conditionalnya dihilangkan. Nah, mungkin jangan lagi bertanya, ini tidak ada unsur konektornya. Ya, ini kajiannya beda lagi deh, karena dia inverted conditional, if-nya dihilangkan maka meskipun tidak ada konektornya orang udah paham oh ini adalah inverted conditional karena if-nya dihilangkan karena dia kalimat conditional. Nah, sama dengan yang ini if bla bla bla, if you should arrive. Nah, itu kan kalau dia conditional ya, tapi ketika if-nya dihilangkan menjadi should you arrive before bla bla bla, just give me a call. Oke? Jadi ini salah satu contoh inverted subject verb with conditional. Jadi kalimat conditionalnya itu yang biasa pakai if itu conditional, if-nya dihilangkan tetapi dia harus diinverted. Jadi if-nya bisa dihilangkan tidak pakai if tapi harus diinverted, bukan lagi subject verb tapi verb subject. Oke? Contoh lain bisa kita lihat di sini. Jadi ini contohnya kalimat conditional itu had, should, were itu diinverted dengan cara menghilangkan if-nya. Kita menghilangkan if-nya. Ya, ini contohnya. It is also possible to keep if the subject and verb. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau kita menulis kalimat conditional, tidak apa-apa ada if-nya. Itu kan beda lagi level grammarnya. Kita kan belajar grammar yang lebih advance dengan inverted ini. Cuma di soal TOEFL itu sering muncul kalimat inverted, apakah dia conditional, apakah dia negatif. Jadi perlu kita pahami. Nah, mungkin bertanya apakah salah kalau kita pakai if? Tidak salah. Cuma perlu kita tahu ada juga pola seperti itu, dan pola yang invert ini sering muncul di TOEFL. Ya, mungkin kalau kalimat-kalimat biasa, soal-soal biasa, it doesn't matter. Kita keep aja if-nya tetap tidak masalah karena sama-sama benar maknanya. Cuman ada penyederhanaan dan itu dianggap sebagai advanced grammar. Ya. Ini ada contohnya, silakan dipelajari. Kemudian inverted selanjutnya adalah invert the subject and verb with comparison. Itu kalimat perbandingan. Misalnya, my sister spent more hours in the office than John. My sister spent more hours in the office than John does. Ya, than John does. Nah, itu bisa diinverted menjadi my sister spends hours in the office than does John. Then does John. Jadi diubah kalimatnya deh. Diubah posisi subject verbnya.
Karena dan di sini sebagai perbandingan ya, dia membandingkan antara sister dengan John. Uh, jadi ketika kita ada more dan than ya, jadi kata kuncinya ada kata more dan than. Kalau ada more kemudian ada than, itu bisa dikonvertin ya. Ini contohnya yang perlu kalian pahami. Structure comparisonnya kan begini, we were more prepared than the others performers were ya. We were more prepared, were, nah ini di converted, ini sudah converted ya. Karena ini ada more than ya, itu bisa dikonversi setelah than-nya ya. Jadi bukan ini subject verb kan, kalau ini menjadi verb subject. Jadi ketika dia di inverted, bukan converted, inverted menjadi we were more prepared than were the other performance ya, karena menjadi verb subject bukan lagi sub subject. Subject verb, sorry, bukan lagi subject verb. Oke? Ini ada exercise-nya, silakan dikerja, ada contohnya. Kenapa ini benar? Karena sudah ada more than, kemudian di invert, ini verbnya, ini subjeknya. Kenapa ini salah? Karena ada kata more, ada than. Terus kenapa dia salah? Coba. Absolutely very much. Ya, kenapa ini bisa salah? Ayo. Nanti kalian bisa jelaskan kenapa ini salah ya. Nah, ini ada exercise 5 19. Ada 15 19, silakan dikerja juga. Ada skill 1, review skill 1 sampai 19. Tolong dikerja juga ya. Ya, jadi mohon kerjasama adik-adik semua untuk mengerjakan semua latihan-latihan. Kalau misalnya ada materi yang kurang dipaham, kurang jelas, nanti bisa komen di kolom komentar atau bisa juga nanti kita adakan Zoom meeting atau bisa juga langsung WhatsApp saya, it's okay. Nanti saya jelaskan secara personal ya. Jadi ini kita mulai dari skill 15. Jadi saya review, kita belajar invert subject verb. Ya, kita belajar invert subject verb. Yang pertama itu invert the subject and verb with question word. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ketika ada WH questions, itu perlu kita pahami dulu apakah dia berfungsi sebagai kalimat tanya atau dia berfungsi sebagai konektor. Kalau dia berfungsi sebagai kalimat tanya, itu harus di-invert subject verbnya menjadi verb subject. Tetapi kalau dia hanya berfungsi sebagai konektor, itu tidak perlu untuk di-invert. Nah, kemudian yang kedua, skill 16 itu invert the subject and verb with place expressions. Jadi kalau ada plus expressionnya itu harus di-invert ya. Nah, kata-kata yang menunjukkan tempat itu yaitu the here, there, nowhere. Nah, itu perlu adik-adik pahami ya, kata-kata seperti itu. Tapi perlu juga adik-adik pahami kapan plus itu sebagai necessary atau kapan plus itu sebagai extra. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau dia necessary itu, kalau unsur itu dihilangkan, itu kalimatnya langsung jadi kacau. Tapi ketika dia sebagai ekstra, meskipun dihilangkan plusnya itu tetap kalimatnya tetap utuh, ya, tetap bisa dipahami. Dan juga bisa kita lihat dari segi penggunaan komanya. Kemudian skill 17 yaitu invert the subject and verb with negatives. Ya, ketika ada kata-kata negatif, not once, never, at no time, itu biasanya kita invert ya. Nah, ini contoh kata-kata yang harus ada hafal ketika mau tes TOEFL. Ini harus dikuasai semua ini ya. Contoh-contoh subject with negatives-nya ya. Kalau ketika ada kata di depan, ada no di depannya, ada barely, ada hardly, not, never, only, dan seterusnya,
seldom misalnya itu pasti akan invert. Misalnya rarely, nah itu juga di invert. Oke. Kemudian skill 18 yaitu invert the subject and verb with conditional. Jadi kalau dia kalimat conditional itu bisa di-invert dengan cara menghilangkan klausa if clause-nya, klausa if-nya, tetapi itu subject verbnya harus juga menjadi verb subject. Ya, jadi if-nya dihilangkan, terus kita invert menjadi verb subject. Verb subject, bukan lagi subject verb. Oke. Jadi conditional ini bisa kita hilangkan if-nya, tetapi itu syaratnya harus di-invert. Nah, kalau soal TOEFL biasanya ya seperti ini, if-nya dihilangkan. Nah, sehingga ketika kita memilih seperti ini, kalau kita tidak pahami polanya, pasti kita menganggap kalimat ini salah. Karena kenapa ada head, tidak ada tanda tanyanya. Padahal dia masuk kepada invert the subject and verb with conditional dengan menghilangkan if-nya. Maka harus di-invert. Oke, paham ya? Nah, ini contohnya ketika ada had, should, were, itu biasanya di-invert. Nah, bisa saja sebenarnya dalam menulis essay, menulis skripsi nanti tidak apa-apa pakai if, tapi jangan di-invert. Kalau kita pakai if, itu tidak di-invert. Jadi tetap menggunakan subject verb. Tapi kalau if-nya dihilangkan harus menjadi verb subject. Terus, nah ini yang invert the subject and verb with comparison. Comparison yaitu dengan perbandingan ya, ketika ada kata more than itu bisa di-invert ya. Ini contohnya, my sister spend hours in the office than John does. Nah, tapi itu bisa di-invert setelah than itu menjadi does John. Ya. Jadi itu yang harus kita ingat ketika kata kuncinya ada di kata more than. Oke, saya pikir sekian adik-adik, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa adik pahami semua dan bisa menyelesaikan latihan-latihannya dengan baik dan benar. Pesan saya, jangan biasakan pakai ChatGPT, jangan biasakan pakai alat bantu yang lain biar kalian bisa benar semua jawabannya. No, itu tidak akan membantu kalian untuk pintar. Itu hanya membantu kalian untuk menjadi lebih bodoh. Tolong dipikirkan, masalah benar salah tidak ada masalah. Mau salah semua tidak ada masalah. Yang penting itu hasil pemikiran kalian. Jangan biasakan sedikit-sedikit pakai chat GPT. Itu sudah dijelaskan oleh Wakil Menteri Prof. Stella. Itu ketergantungan chat GPT, artificial intelligence itu sangat berbahaya buat adik-adik mahasiswa semua. Karena nanti otaknya terbiasa secara segala sesuatu yang instan ya. Jadi saya pesankan tolong dikerjakan sesuai dengan kemampuan adik-adik semua. Jangan paksakan mau benar semua tapi melalui bantuan ChatGPT. Oke, saya tutup pertemuan kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.